Oke, sudah dibuka belum? Sudah. Halaman berapa? 74. Halaman 74. Kira-kira belajar apa kita hari ini? Kalimat majemuk. Kalimat majemuk Setara. setara. Sudah pernah dengar istilah kalimat majemuk nggak? Belum. Masa sih nggak pernah dengar kalimat majemuk? Pembelajaran berikutnya kita nggak belajar kalimat majemuk ya? Enggak. Hah? Enggak. Sudah belajar kan? Sudah. Sudah kalimat tunggal dan kalimat Majemuk. Jadi kok belum pernah dengar? Sudah kan? Sudah. Istimewa ngapain dulu dong untuk mengingat ingatannya. Ingat nggak pelajaran bahasa sebelumnya? Kalimat tunggal itu apa ya? Kalimat yang gimana ya? Siapa yang bisa berikan contoh kalimat tunggal? Richard, coba. Saya pergi minum es cendol. Oke, saya pergi minum es cendol. Oke, kalimat tunggal. Siapa lagi? Ken. Aku membeli mainan. Aku membeli mainan. Oke, kalimat tunggal. Enjo. Aku suka main sepak bola. Oke, kalimat tunggal. Sekarang Miss Ira mau tanya, kalimat majemuk. Siapa yang bisa memberi contoh kalimat majemuk? Oke, Gerald. Ayah suka minum teh dengan biskuit. Ayah suka minum teh dengan biskuit. Kurang tepat. Ya, siapa yang bisa memberikan contoh? Richard. Jamu rasanya pedas dan manis. Oke, jamu rasanya pedas dan manis. Ada konjungsi dan, ya kan? Kan sebelumnya Miss Irma udah jelasin ketika kita membuat project. Sebelum membuat project kan Miss Irma udah kasih tahu kalimat tunggal itu gimana, kalimat majemuk apa. Cara cepatnya adalah biasanya di kalimat majemuk ada konjungsi. Apa itu konjungsi? Dan atau sedangkan tetapi tadi sudah lagi sehingga lalu, ya kan? Nah, jadi ada hal. Nah, sekarang kita akan belajar kalimat majemuk setara. Nanti Miss Irma setelah explain akan ada worksheet. Jadi Miss Irma mau kamu fokus sama Miss Irma supaya nilai worksheetnya nanti 100. Oke? Nah, kalimat majemuk setara. Sebelum Miss Irma jelasin, kita mau baca dulu yang di bukunya, oke? Miss Irma mau dibaca sama si Isa. Baca Isa. Yang lain perhatikan ya. kalimat majemuk setara. Masih ingatkah kamu akan kalimat majemuk? Kalimat majemuk adalah kalimat yang menggabungkan dua kalimat atau lebih. Kalimat majemuk digolongkan menjadi 3 jenis kalimat, yaitu kalimat majemuk setara, berikat, dan campuran. Pada bagian ini kita akan mempelajari kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang dibentuk dari gabungan beberapa kalimat tunggal yang setara. Yang dimaksud setara ialah tidak ada satu kalimat dari antara kalimat-kalimat yang tergabung yang menonjol dari yang lainnya. Ada 3 jenis kalimat majemuk setara, yaitu sebagai berikut. 1. Kalimat majemuk setara dan jumlahan atau penggabungan digunakan untuk menyatakan dua hal yang terjadi pada saat yang bersamaan. Contoh kalimat 1, Mesia sedang bermain piano. Kalimat 2, Doi sedang membaca buku. Kalimat majemuk setaranya menjadi Mesia sedang bermain piano dan Doi sedang membaca buku. Kata penghubung yang digunakan untuk menggabungkan kedua kalimat itu ialah dan. Kata penghubung lain yang dapat digunakan adalah serta dan lalu. Kalimat majemuk setara pemilihan digunakan untuk menyatakan pilihan dari dua kegiatan, keadaan atau peristiwa yang berbeda. Contoh kalimat 1, ayah ingin Doni
menyapu halaman sore itu. Kalimat 2. Ayah ingin Doni mengepel lantai sore itu. Kalimat majemuk setaranya menjadi ayah ingin Doni menyapu halaman atau mengepel lantai sore itu. Kata penghubung atau digunakan sebagai tanda pilihan. 3. Kalimat majemuk setara pertentangan digunakan untuk menyatakan dua hal yang saling bertentangan. Contoh, kalimat 1, Doni sedang membaca buku. Kalimat 2, Doni tidak suka membaca majalah. Kalimat majemuk setaranya menjadi Doni sedang membaca buku tetapi tidak suka membaca majalah. Kata penghubung tetapi digunakan sebagai tanda berlawanan. Oke, nah sudah kita baca ya. Jadi kalimat majemuk setara itu adalah dua kalimat tunggal yang digabung menggunakan konjungsi. Oke, Miss Irma jelaskan. Miss Irma mau kamu fokus sama Miss. Oke, kalimat majemuk pengertiannya dulu deh untuk mengingat pembelajaran sebelumnya biar jangan lupa ya kan. Kalimat majemuk adalah kalimat yang menggabungkan dua kalimat. Jadi ada satu kalimat, kedua kalimat kita gabung menjadi satu kalimat memakai konjungsi. Konjungsi apa yang paling tepat? Nanti kita akan lihat, ya kan? Nah, ada dua jenis. Yang pertama majemuk setara, yang kedua majemuk bertingkat. Oke. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah majemuk setara. Nah, majemuk bertingkat akan kita pelajari di next pertemuannya. Oke, sekarang kita pelajari dulu kalimat majemuk setara. Oke, seperti yang sudah kita baca di bukunya tadi, kalimat majemuk setara ada berapa? Tiga jenis. Ada 3 jenis. Satu, apa namanya? Kalimat majemuk setara Perjumlahan atau penggabungan. penjumlahan atau penggabungan. Yang kedua, setara pemilihan. Yang ketiga, kalimat Setara pertentangan. iya pertentangan. Jadi cara cepatnya untuk bisa mengerjakan worksheet atau membahas soal nanti adalah kamu harus mengingat konjungsi apa saja yang biasanya dipakai di setara pertentangan, setara pemilihan, setara penggabungan. Nah, oke, di bukunya kan belum dikasih konjungsi tuh. Nah, jadi Miss Irma mau kamu copy yang sudah Miss Irma buatkan di depan. Nomor 1, kalimat majemuk setara penjumlahan ada dan serta lalu. Oke, Miss Irma mau kamu tambahkan di bukunya di samping nomor 1. Ayo masing-masing ambil pulpennya, tambahkan di samping nomor 1 konjungsi yang ini. Jadi supaya diingat ada dan, serta, dan lalu. Nah, ini kalimat majemuk setara penjumlahan. Di sebelahnya tuliskan ada 3 konjungsi yang dipakai. Bisa. Nah, ini dong Kenjo nih. Kalimat majemuk setara penjumlahan. Tulis 3 konjungsi yang di depan, tuliskan di sebelahnya. Oke, boleh. Ya, di samping sebelah sini, Selim. Ya, good. Oke, jadi ada 3. Nah, yang kedua, kalimat majemuk setara pemilihan hanya ada 1 konjungsi, yaitu konjungsi atau. Oke, copy lagi di samping nomor 2 di bukumu, copy. Oke, yang ketiga majemuk setara pertentangan tetapi sedangkan namun. Oke, sudah finish? Nah, oh belum, ayo can wait.
Oke, kalau sudah. Jadi kalimat majemuk setara itu artinya kenapa disebut setara, Miss? Nanti kan ada lagi majemuk bertingkat nih. Nih, ada yang setara, ada yang bertingkat. Maksudnya itu apa sih, Miss? Terima kasih tahu. Setara itu artinya sama, sederajat, seperti itu. Jadi fungsinya di dalam kalimat itu sama. Kan kalau kalimat majemuk ada dua kalimat tunggal yang digabung menjadi satu kalimat. Nah, kedua kalimat itu fungsinya sama, makanya dikatakan kalimat majemuk setara. Tapi kalau bertingkat, nanti kita akan pelajari next-nya, ada yang beda. Jadi fungsi kalimat majemuk pertama dengan kalimat yang kedua itu berbeda. Ada nanti disebut dengan induk kalimat, disebut juga dengan anak kalimat. Nah, tapi kalau setara tidak ada induk kalimat, tidak ada anak kalimat. Oke, kita hanya belajar setara saja. Contoh. Terima kasih contoh. Jenis kalimat majemuk setara penjumlahan atau penggabungan. Contoh, ini anggap aja Miss Irma hapus dulu, belum ada ya. Jadi kalimat pertamanya adalah Nesya sedang bermain piano. Ini kalimat tunggal. Ya. Nah, kalimat kedua, Doni sedang membaca buku. Ini juga kalimat tunggal. Oke. Jadi, kalau salah satu kalimat berarti tanda titik di sini ya. Nah, oke. Kalau misalnya kedua kalimat ini Miss Irma gabungkan, maka menjadi Nesya sedang bermain piano dan Doni sedang membaca buku. iya, tanda titiknya kita hilangkan ya, karena sudah menjadi satu kalimat. Nah, jadi inilah yang dimaksud dua kalimat digabungkan menjadi satu kalimat memakai konjungsi. Nah, konjungsinya yang tepat, yang bagaimana ya Miss, kita harus bernalar, kita harus berpikir lebih nyambung mana ya kalau pakai konjungsi atau make sense nggak ya, nyambung nggak ya kalimatnya, kalau pakai dan nyambung nggak ya. Nah, kebetulan di kalimat ini dia lebih nyambung pakai konjungsi dan. Oke, jadi karena dia menggunakan konjungsi dan, maka dia disebut ke kalimat majemuk setara penjumlahan. Oke, yang kedua, Miss Irma punya contoh. Ayah ingin menyapu halaman atau mengepel lantai sore itu. Ada konjungsi apa di sini? Atau. Iya, atau. Atau itu berarti memilih, ya kan? Ada dua pilihan. Nah, jadi kalau yang setara pemilihan gampang sekali, hanya satu konjungsinya, atau. Yang ketiga, kalimat majemuk setara pertentangan. Arti pertentangan itu berarti berlawanan, opposite kalau di bahasa Inggris ya kan. Jadi kayak maknanya itu bertentangan. Oke, solin fokus sama Miss ya biar nanti wasitnya bisa ngerjain ya. Contoh, Doni, anggap aja ini Miss hapus dulu, oke? Doni sedang senang membaca buku, titik. Jadi ini komanya anggap aja dulu titik, oke? Kemudian kalimat kedua, Doni tidak suka membaca majalah. Ada dua kalimat. Oke. Nah, kalau misalnya Miss Irma kita mau gabungin menjadi satu kalimat, berarti gimana jadinya? Pakai konjungsi apa yang tepat? Tetapi. Sehingga Doni senang membaca buku, koma. Jangan lupa sebelum konjungsi ada koma ya. Tetapi tidak suka membaca majalah. Oke, di sini harusnya ada tanda titik. Oke. Nah, jadi makna kata tetapi di sini adalah menentang, melawan. Dia suka baca buku, tapi ada yang nggak sukanya loh. Dia nggak suka majalah. Dia suka minum es cendol, tapi dia nggak suka es doger misalnya. Dia suka minum es jamu wuhu, tapi dia nggak suka jamu kunyit asam contohnya. Jadi tetapi itu artinya melawan, menentang makna pertama seperti itu. Jelas? Jelas. Jelas. Sekarang kita ke bukunya, ayo kita cek dulu bukunya, latihannya halaman 75.
Oh iya, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, kita cek, kita kerjakan bersama halaman 75 ya. Buatlah kalimat majemuk setara dari kalimat berikut. Nomor 1. Doni belum pernah ke Candi Prambanan. Itu kalimat 1 ya. Kalimat 2. Doni sudah pernah berkunjung ke Candi Borobudur. Ayo, kalau kita buat menjadi majemuk setara berlawanan, konjungsi yang tepat. Tetapi. Sedangkan. Sedangkan. Ayo, Selin. Tetapi. Isa. Tetapi. Penny. Tetapi. Winnie. Tetapi. Iya. Jawaban paling tepat adalah tetapi. Oke, jadi kalau sudah kita gabung, ingat sebelum konjungsi harus ada tanda koma ya. Masing-masing copy di bukunya. Doni belum pernah ke Candi Prambanan, koma. Sebelum konjungsi koma, tetapi kita masih pakai doninya atau kita ganti? Kita ganti pakai kata tetapi doninya kita masih perlu tulis ulang nggak? Tidak. Subjeknya kita hilangkan boleh atau kita ganti pakai iya atau dia boleh ya. Jadi seperti ini. Doni belum pernah ke Candi Prambanan, koma, tetapi sudah pernah berkunjung ke Candi Borobudur. Sebelum, ingat ya, komanya sebelum konjungsi ya. Yuk di copy, masing-masing copy. Hati-hati spellingnya jangan salah-salah. Oke. Kalau sudah di copy, Miss Irma mau kamu highlight atau underline konjungsinya. Biar ingat, biar tahu. Oke, finish? Belum? Oke, belum finish, sudah selesai. Oke, nomor 2. Perhatikan. Nesya ingin berlibur ke pantai. Jadi kalimat pertama. Kalimat kedua, Nesya ingin berlibur ke gunung. Maka kalau kita gabung memakai konjungsi apa? Penny? Dan. Apakah dan? Tidak. Kan diminta di soal majemuk setara pemilihan. Berarti hanya ada satu konjungsi tadi, yaitu atau. Oke, copy. Nesya ingin berlibur ke pantai atau ingin berlibur ke gunung. Atau ingin berliburnya karena sama, nggak usah ditulis ya. Jadi kalimatnya seperti ini saja dengan kalimat Irma. Nesya ingin berlibur ke pantai atau ke gunung. Tidak, kecuali untuk atau dia tidak pakai tanda koma ya. Tapi kalau yang tetapi, sedangkan, karena baru pakai koma. Oke? Tentangnya masih pakai koma. Iya. Ke pantai atau gunung aja. Ke pantai atau ke gunung. Miss, akalnya di highlight kan? Iya. Kenapa Miss? Kenapa nggak ke gunung aja, pakai ke gunung juga boleh, atau langsung atau gunung juga oke, boleh. Oke, sama highlight atau underline ataunya biar tahu. Tapi underline aja. Oke, nomor 3. Doni dan Nesya membeli tiket masuk. Kalimat pertama ya. Kalimat kedua, Doni dan Nesya masuk ke kompleks Candi Borobudur. Konjungsi apa? Lalu. Konjungsi apa? Lalu. Ada 3 tadi ya. Kalau penjumlahan ada dan serta lalu. Paling tepat apa? Lalu. Iya, good. Ayo copy lalu.
Doni dan Nesya membeli tiket masuk, lalu Ke kompleks Borobudur. masuk ya, jangan lupa ya, lalu masuk ke kompleks Candi Borobudur. Ada komanya. Ada. Sebelum konjungsi ada koma. Lalu masuk ke kompleks Candi Borobudur. Candi Borobudur kapital ya, jangan salah. Finish? Belum? Nomor 4. Belum. Iya, sama Miss Irma lupa. Lalu tetap di highlight atau underline aja, oke? Oke, nomor 4. Nesya ingin ikut Doni pergi memancing. Kalimat kedua, Doni tidak ingin Nesya ikut pergi memancing. Ayo, konjungsi apa yang paling tepat? Silakan. Berlawanan pertentangan ya. Pertentangan tadi apa yang paling tepat? Namun dan apa tadi kalau pertentangan? Iya, tetapi, sedangkan, namun. Paling tepat yang mana kira-kira? Tetapi. Iya, namun. Berarti Nesya ingin ikut Doni pergi memancing. Iya, koma. Namun, ya, namun benar, Doni tidak ingin Nesya ikut pergi memancing. Tidak ada yang dihilangkan ya, jadi semuanya dikopi ya. Namun, Doni tidak ingin Nesya ikut pergi memancing. Ada koma. Sebelum namun ada koma ya. Untuk di highlight nggak, Miss? Iya, selalu. Di highlight konjungsi namunnya atau underline. Terakhir, kalimat terakhir, para pengunjung dapat mengunjungi galeri. Kalimat kedua, para pengunjung dapat naik gajah mengelilingi taman. Konjungsi siapa? Ayo. Dan atau dan. Oke, paling tepat adalah dan. Berarti jadinya seperti ini. Para pengunjung dapat mengunjungi galeri. Tidak pakai koma ya, karena dia hanya 2 pilihan. Kalau nanti pilihannya lebih dari 2, baru pakai tanda koma. Oke, jadi tidak pakai koma. Para pengunjung dapat mengunjungi galeri dan dapat naik gajah. Dapatnya nggak perlu di copy lagi ya. Dan naik gajah mengelilingi taman. Oke, good, selesai. Sebelum nih selanjut ke worksheet, ada pertanyaan? Tidak. Ada nggak? Nanti worksheetnya harus kalau ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan? Tidak. Yakin? Bukunya? Ya, nanti disubmit ya. Aktualisasi kalian sama worksheetnya. Boleh. Oh, jangan lupa tadi dannya di highlight juga ya. Jadi highlight belum? Sudah. Nah, kalau sudah, post your book is bagi worksheet, oke?
your book. Tulis namanya. Jadi over belum soalnya, ayo. Miss, ini objek sedang segala Nanti nggak over. objek sedang Saya udah. Ya, bentar nanti saya menjelaskan. Over. Oh, sini sebelah. Bukunya ditutup ya. Oke. Dengerin, perhatikan dulu petunjuknya. Perhatikanlah kalimat berikut. Tentukan mana kalimat majemuk setara sejalan, kalimat majemuk setara memilih, dan kalimat majemuk setara berlawanan. Oke, Miss Irma yang perlu Miss Irma jelasin adalah tadi ada kesalahan di sini. Kalimat majemuk setara sejalan itu diganti menjadi setara Penilaian. penjumlahan. Ayo, masing-masing dari kamu diganti, dicoret satu kali saja sejalannya menjadi penjumlahan. Di petunjuk. Gak ngerti cara tulis penjumlahan. penjumlahan. Sesuai berlawanan. Oke. Yang kedua, majemuk setara memilih itu sama dengan coret satu pemilihan. Jadi memilih sama. Ya sama sih sebenarnya. Cuman biar kamu nggak keliru, diingat aja pemilihan. Dicoret satu ya. Oke. Yang ketiga berlawanan menjadi pertentangan. Baru aja kita belajar. Pertentangan. Miss mau nanya, Miss, ini tadinya kalimat majemuk, ini kalimat majemuk atau 13 kenalan jumlahan penilaian. Oke, Miss Irma mau kamu di jawabannya itu adalah kalimat majemuk setara penjumlahan, setara pemilihan, setara pertentangan. Jadi jawabannya seperti itu. Oke? Kita hanya tulis setara dong. Setara penggabungan, setara pemilihan. Jadi ada dua kata di jawabannya. Jelas? Jelas. Jadi kalimat majemuk nggak perlu ditulis, tapi setara penjumlahan dan seterusnya. Miss, penjumlahan, pemilihan, dan Pertentangan. Oke, silakan dikerjakan, tulis nama, date hari ini 15 November. Hati-hati spellingnya ya, jangan salah-salah nanti jadi minus ya kan. Spellingnya aja sama, nggak ada tentang menggunakan tentang ini malah gampang. Jadi tulisnya kayak kalau Miss Irma jelasin, dengerin loh. Jadi setara, are you sure ini pertentangan? Lanjut, setara apa? Nextnya juga setara apa, setara apa. Setara apa? Nomor satu, konjungsinya dan. Ayo, setara apa menurut yuk? Coba kopi ke sini ngecek. Itu dengerin Miss Irma.
Setara. Oh iya, dari Mesir makan. Pemilihan konjungsi dan. Makanya kalau Miss Irma explain dengerin, fokus. Jangan cuma liatin aja. Oh iya. Kemudian itu bermakna sama dengan lalu. Iya. Hah? Thinking. Kemudian bermakna sama dengan lalu ya. Sudah selesai? Sudah. Yang sudah selesai boleh satu salami. Oh iya, sama buku. Biar bisa. Oh enggak, bukunya nanti dulu. Boksin aja. Karena cek dulu ya, jangan buru-buru submit padahal salah. Belum submit, cek dulu jawabannya benar nggak. Setara spellingnya ini udah bilangin loh, emang ada setara spelling. Kalimat menjemur setara. Terus tulis benar nggak? Ini jangan salah, kalau salah salah loh. Kalau nanti ayo langsung salahin ya. Nggak ada menjemur setara, setara yang ada. Ini udah finish, submit. Enjo, link tas. Iya. Ayo, ini udah nih. Oke, semua udah submit. Sen, ayo cepetan, 1 menit lagi. Kita yang benar, biar nggak lepas-lepas. Baru lepas. Seliling, ayo. Ayo. Yang banyak coret-coretan minus nih saya sama Miss Irma ya. Ayo hati-hati kalau nulis. Ayo.
Oke, sudah selesai. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini tentang kalimat majemuk setara. Oke, sebelum Miss akhiri, ada yang kurang jelas tentang materi hari ini? Jelas? Ada yang kurang ngerti? Nah, kalau sudah ngerti berarti di rumah nanti tetap direview pelajarannya biar nanti kalau ada ujian pas exam bisa menjawab soal. Oke? Sampai sini saja. Silakan. Everybody stand up. Please. Kanan sini